Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-7 pada tanggal 7 sampai 13 Agustus 2021. Sebelum saya akan membawakan poin penting pelajaran Sekolah Sabat, mari pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bila mana pada saat ini umat-umat Tuhan akan mendengarkan pekabaran yang indah, biarlah pekabaran poin penting ini akan menolong dan menyertai umat Tuhan. Pemirsa dimanapun mereka berada saat ini, apapun halangan, apapun tantangan, beban berat yang mereka rasakan, kami tahu Tuhan, Engkau turut serta menolong dan menyertai umat Tuhan. Roh Kudus bersama dengan hamba-Mu, bersama dengan kami yang melihat siaran ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada saat-saat yang indah ini, sepanjang 1 minggu kita sudah belajar di tempat kita masing-masing. Judulnya adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Saudaraku, ketika kita sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini adalah pelajaran yang bersambung dari pelajaran yang ke-6, pelajaran yang sebelumnya. Cerita dalam satu tokoh, itulah Yusuf dan keluarganya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita sudah melihat di dalam pelajaran ini satu pekabaran yang indah yang bisa kita tahu dalam buku pelajaran Sekolah Sabat, kita harus istirahat di dalam Kristus. Inilah yang dialami oleh keluarga besar tokoh, itulah Yusuf. Saudaraku, bila mana kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan di dalam Tuhan, hubungan dengan Tuhan akan menolong kehidupan yang kita rasakan. Jadi saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu terlalu khawatir ketika melihat hidup ketika bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Oleh karena banyak hal-hal di dunia ini, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan menolong kita. Pelajaran di Sabat petang, bila mana kita melihat, yaitu poin pentingnya adalah, ketika kita mengenal Kristus, maka kita akan mengampuni. Kita akan lihat dalam satu tokoh di dalam Yusuf ini, bagaimana Yusuf mengampuni kakak-kakak abang-abangnya, keluarganya. Seharusnya dia bisa membalas dendam, tapi karena dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, hal yang seperti itu tidak pantas untuk dilakukan. Justru dia mengampuni. Hari Minggu menghadapi masa lalu, judul pelajarannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu masa lalu yang dialami oleh Yusuf adalah masa lalu yang menyakitkan. Dia harus dibenci oleh abang-abangnya. Dia harus dijual. Dia harus masuk dalam sumur. Dan satu tantangan yang berat untuk Yusuf adalah dia tidak bersama dengan adiknya, tidak bersama dengan keluarganya, papanya. Saudara, coba bayangkan apa yang terjadi kalau saudara punya masa lalu yang menyedihkan, mirip-mirip hampir sama seperti Yusuf. Apa respon saudara terhadap keluarga? Apa yang dilakukan Yusuf seperti yang saya sudah katakan, dia tidak lupa Tuhan. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Poin penting di hari Minggu, ketika kita mengenal Kristus, maka tidak ada namanya kekerasan dan pelecehan. Yusuf merasakan pelecehan. Yusuf merasakan kekerasan. Yusuf tertindas. Perjalanan kehidupan Yusuf di dalam Tuhan menolongnya. Seharusnya kekerasan dibalas dengan kekerasan, ajaran duniawi. Tetapi kekerasan dibalas dengan kedamaian. Sudah seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Hari Senin menata panggung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang dilakukan Yusuf adalah yang dilakukan dengan rencana Tuhan, yaitu kedamaian. Saudara, hal yang sudah rusak, dia rapikan. Dan disitulah adanya
pengampunan, sama seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poin penting di hari Senin, orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya akan gelisah. Terjadi kegelisahan di dalam kehidupan keluarga abang-abangnya. Habis kita kalau Yusuf memberikan apa? Hukuman kepada kita. Tetapi oleh karena belas kasihan Yusuf, oleh karena dia mengasihi keluarganya, dia tidak lakukan itu. Dan yang paling utama, dia cinta sayang kepada Tuhan yang mengasihinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf menata panggung. Yusuf menata hal-hal, mengembalikan, memulihkan menjadi lebih baik. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan juga ketika ada di dalam dunia ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam keluarga perlu kita menata apa yang rusak. Jangan kita mempersalahkan. Si anu yang salah, dia yang salah. Oh tidak, saudara. Justru kita harus tata yang baik. Dan jangan sampai ketika kita tidak mengampuni, maka kegelisahan akan selalu bersama dengan kita. Dan itu masalah. Menurut pelajaran sekolah Sabat, itu ibaratkan seseorang yang meminum racun. Namun dia berharap orang akan merasa terkena daripada racun. Saudara, kadang-kadang kita menyimpan hal-hal kegelisahan hidup ini dan itu akan membunuh kita, membuat kita tidak nyaman di dalam hidup ini. Selasa, mengampuni dan melupakan. Tanda tanya. Saudaraku, yang dilakukan Yusuf adalah mengampuni. Tapi ingat, konsekuensi kepada seseorang yang bersalah tetap ada. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Pengampunan tidak berarti tidak ada konsekuensi. Oh, saya sudah diampuni Tuhan. Oh tidak, saudara. Akan ada konsekuensi, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Poin penting di hari Selasa, melalui kasih karunia Tuhan, maka kita layak diampuni. Tuhan mau ampuni kita karena kasih-Nya. Bukan karena diri kita, bukan karena pemikiran kita, Tuhan nanti ampuni saya. Saudara, hati-hati. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan kesalahan. Tuhan bisa ampuni dan Tuhan juga tergantung pilihannya mau mengampuni atau tidak. Pelajaran yang paling indah, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Kita harus bahagia. Dan saya percaya melalui firman Tuhan, segala dosa yang kita miliki, Tuhan akan ampuni. Tetapi pilihannya, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengampuni? Patutkah kita meninggalkannya? Mari kita dekat kepadanya. Di hari Rabu, menjadikannya praktis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semakin kurenungkan salib Kristus, maka semakin mudah hatiku mengampuni. Itulah poinnya. Bagaimana kita mau merenungkan salib di dalam hidup kita? Pengorbanan Yesus itu jauh lebih penting dibandingkan kehidupan yang nyaman yang kita rasakan di atas dunia ini. Renungkan salib itu. Bagaimana saudara mau mengampuni saudaramu kalau engkau tidak merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita? Tuhan sudah berkorban untuk kita. Hari Kamis menemukan istirahat setelah pengampunan. Saudaraku, saya berikan poin pentingnya. Belajarlah mencintai kebenaran Tuhan, maka hidupmu akan aman dan tentram. Kalau kita sudah cinta kepada Tuhan, apa yang sulit? Mengampuni tidak sulit. Melakukan hal yang benar tidak sulit. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita cintai kebenaran Tuhan. Dan di hari Jumat sebagai pendalaman, saya berikan adalah alangkah damainya dan bahagianya jika kita mengenal Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Anda pasti sudah belajar pelajaran sekolah Sabat, atau Anda yang belum sempat belajar sekolah Sabat, saya mengingatkan pelajaran daripada Yusuf.
kita harus kenal Tuhan. Kita harus fokus kepada perkara Tuhan, sehingga kita tahu rencana yang indah dalam hidup kita, dan kita akan dibawa dekat kepadanya. Hal-hal di atas dunia sangat sulit kita rasakan, apalagi dalam masa pandemi ini. Tetapi saya mau katakan, kita perlu istirahat di dalam Tuhan, dan Yusuf berhasil melakukannya. Bagaimana dengan kita? Inilah tugas kita di dalam Tuhan. Kiranya poin penting pelajaran sekolah Sabat ini akan menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati.